Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu buat sobatku semuanya. Kali ini bercerita tentang kisah pesugihan tempat pati pijat yang ramai dan menggiurkan. Di awal cerita, di sebuah kota kecil di Jawa Barat, berdiri sebuah panti pijat bernama Panti Pijat Melati. Tempat itu terkenal bukan hanya karena layanan pijatnya yang konon bisa menyembuhkan berbagai keluhan tubuh, tapi juga karena satu nama yang selalu dibicarakan dalam bisik-bisik pelanggan. Neng Irma adalah wanita muda berparas cantik dengan kulit putih pucat dan tatapan mata yang tajam. Banyak pria datang ke panti itu hanya untuk dipijat oleh dia. Aneh tapi nyata, siapapun yang dipijat oleh Neng Irma katanya akan menjadi lebih sukses dalam karir, rezeki mengalir deras, bahkan beberapa tiba-tiba mendapat warisan atau menang judi. Namun, semuanya punya harga. Awal kecurigaan, Slamet, tukang ojek pangkalan yang sering mengantar pelanggan ke panti tersebut, mulai curiga. Ia memperhatikan bahwa banyak pelanggan Neng Irma yang beberapa bulan kemudian menghilang, meninggal mendadak, atau hidupnya tiba-tiba hancur tanpa sebab jelas. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengintai panti itu setelah tutup. Pukul 2 dini hari, ia melihat Neng Irma keluar dari pintu belakang, mengenakan kain jarik dan membawa sesajen. Ia berjalan menuju kebun kosong di belakang panti, lalu menghilang di balik rerimbunan pohon bambu. Slamet mengikuti, dan apa yang ia lihat membuatnya tak bisa tidur seminggu. Di bawah cahaya remang-remang lilin, Neng Irma duduk di depan sebuah sumur tua, berbisik pada bayangan hitam yang muncul dari dalam air. Suara itu membalas dengan bahasa yang tak dimengerti, lalu sesuatu menyerupai tangan keluar dari sumur, menyerahkan sebungkus kain putih. Neng Irma menerimanya dengan senyum tipis. Kebenaran terungkap ternyata, Neng Irma telah melakukan pesugihan dengan makhluk penunggu sumur tua itu. Ia harus memberikan tumbal hidup setiap 40 hari, bukan dengan membunuh langsung, tapi dengan mengikat jiwa mereka yang memanfaatkan jasanya. Pelanggannya yang serakah dan tergoda oleh rezeki cepat, tak sadar telah menyerahkan hidupnya. Pihak kepolisian tak pernah berhasil membongkar kasus itu. Slamet mencoba memperingatkan orang-orang, tapi tak banyak yang percaya. Hingga suatu hari, panti pijat itu tiba-tiba terbakar habis tanpa sebab, tak ada yang menemukan jasad Neng Irma. Tapi warga sering melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di dekat sumur tua itu, tersenyum dan melambai. Mau dilanjutin sampai pengusiran atau backstory Neng Irma juga, bisa makin gelap dan mencekam. Beberapa minggu setelah kebakaran misterius itu, desa tempat Panti Pijat Melati berada mulai diliputi teror halus. Anak-anak sering bermimpi tentang wanita yang menawarkan koin emas dengan senyum manis, kucing dan ayam mendadak mati tanpa luka, dan malam-malam sunyi, suara tawa pelan terdengar dari arah sumur tua. Slamet, satu-satunya saksi yang pernah melihat ritual Neng Irma, merasa ini belum selesai. Ia mendatangi seorang kiai tua bernama Kiai Samudra yang dulu dikenal bisa melihat lebih dari manusia biasa. Saat Slamet bercerita, raut wajah Kiai langsung berubah. Sudah terlambat, ucap Kiai lirih. Kalau kau melihat tangan dari dalam sumur, berarti ia bukan sekadar dukun pesugihan. Ia terikat dengan perjanjian lama. Neng Irma bukan warga asli desa. Ia datang 7 tahun lalu, mengaku yatim piatu dari daerah Garut. Dulu ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sebelum tiba-tiba membuka panti pijat kecil yang cepat berkembang pesat. Tapi ada satu cerita yang tak banyak diketahui. Irma pernah hilang selama 40 hari di hutan Gunung Kendang, saat ia masih remaja. Menurut legenda lokal, Gunung Kendang adalah tempat bersemayamnya Kangjeng Kolor Ijo, sosok gaib penjaga gerbang antara dunia manusia dan makhluk halus. Irma muda ditemukan pingsan di pinggir hutan, mengenakan kain putih dan tidak mengingat apapun. Tapi sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia tiba-tiba bisa memijat dengan sangat mahir, meracik ramuan tanpa belajar, dan tahu cara menundukkan orang hanya dengan tatapan. Tapi setiap tahun, ada satu hari di mana ia menghilang, tak seorang pun tahu kemana. Rencana pengusiran, Kiai Samudra memutuskan untuk melakukan ruatan dan penutupan sumur tua itu. Tapi ia memperingatkan Slamet kalau dia masih punya kontrak, maka ruhnya belum tenang. Kita tidak melawan hantu, kita melawan entitas yang diberi izin oleh manusia sendiri. Tepat malam Jumat Kliwon, ruatan dilakukan. Doa dan mantra menggema, asap kemenyan memenuhi udara.
Tapi sebelum air doa menyentuh bibir sumur, terdengar jeritan perempuan dari dalam tanah. Tanah retak, udara jadi pengap, dan sesosok wanita keluar dari kegelapan, Neng Irma, dengan mata hitam legam dan senyum penuh dendam. Kalian mau ambil rezeki orang. Aku hanya kasih jalan cepat. Mereka yang minta duluan. Sekarang, giliran kalian. Sebelum sumur itu dibakar dan semuanya terbongkar, Neng Irma telah lama menjalani kewajiban paling kelam dari perjanjiannya, mencari tumbal. Tumbal itu bukan sembarang orang, harus jiwa yang haus kekayaan, mudah tergoda, dan rela melanggar batas demi hidup mewah. Biasanya, Irma memilih pelanggannya sendiri. Ia akan mengamati siapa yang datang dengan keluhan hidup susah, utang menumpuk, atau bisnis yang sekarat. Ia menyambut mereka dengan senyuman manis dan sentuhan lembut, lalu menawarkan pijat khusus rezeki, sebuah layanan rahasia yang hanya bisa didapat jika dia mengizinkan. Kalau abang mau rezeki lancar, bisnis naik, utang lunas, bisa, asal niatnya kuat. Kebanyakan pria akan tergoda. Setelah sesi pijat itu, Irma akan memberi mereka koin kuning kecil, yang katanya jimat rezeki. Padahal, koin itu adalah segel, tanda bahwa roh mereka sudah diikat untuk jadi tumbal saat waktu panen tiba. Salah satu tumbal yang paling diingat Irma adalah seorang pria bernama Pak Darto. Darto dulunya pengusaha kecil yang bangkrut, istrinya sakit, anak-anaknya berhenti sekolah. Ia datang ke panti dengan wajah kusut, berharap keajaiban. Irma menyambutnya hangat, dan dalam 1 minggu setelah pertemuan itu, Darto hidup berubah drastis. Usaha makanan beku miliknya laris manis, dapat investor dari luar negeri, dan tiba-tiba menang undian mobil. Tapi perlahan, keanehan muncul. Istrinya mimpi buruk tiap malam, anaknya kerasukan, dan setiap cermin di rumah mereka retak sendiri tanpa sebab. Darto kembali ke panti minta penjelasan, tapi Irma hanya berkata, "Sudah waktunya, Pak, kita semua punya harga." 3 hari kemudian, Darto ditemukan tewas di dalam mobil barunya, tanpa luka, tanpa racun. Matanya terbuka seolah melihat sesuatu yang amat mengerikan. Kadang, Irma diminta mencari tumbal yang lebih spesial. Wanita muda, perawan, yang masih bersih jiwanya. Makhluk dari sumur menyukai jiwa murni sebagai energi tambahan untuk memperkuat kekuatan Irma sendiri. Ia pernah menargetkan seorang terapis baru bernama Sinta, gadis polos dari Tasikmalaya. Irma menyambutnya bak adik sendiri, memberi pelatihan, perhatian, bahkan tempat tinggal. Tapi malam Jumat, Sinta dikurung di ruang bawah tanah panti, dipakaikan kebaya merah, dan dipaksa minum air dari kendi yang terbuat dari tanah kuburan. Beruntung, Sinta kabur. Dialah yang kemudian menyebarkan cerita soal pesugihan itu di internet, sebelum mendadak menghilang tanpa jejak. Tamat.